Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita pesugihan. Sebuah kisah yang berjudul Pocong Penglaris Warung Soto. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sudut kota Mojokerto, tepat di Jalan Pahlawan yang hanya beberapa langkah dari alun-alun, warung Soto Budi berdiri sebagai landmark kuliner yang tidak pernah sepi. Warung sederhana dengan atap seng dan dinding bata yang dicat hijau pudar itu sudah menjadi bagian dari denyut nadi kota. Setiap hari, dari pukul 9 pagi hingga 9 malam, aroma kuah soto yang gurih, campuran rempah kunyit, serai, dan daun jeruk menguar ke udara, mengundang siapa saja yang melintas untuk mampir. Meja-meja kayu sederhana yang disusun rapi di teras warung selalu penuh. Kursi plastik merah nyaris tidak pernah kosong. Dan suara sendok yang berdenting di mangkok soto bercampur dengan tawa dan obrolan pelanggan menciptakan suasana riuh seperti pasar malam. Budi, pria berusia 42 tahun dengan wajah ramah dan kumis tipis yang selalu tersenyum, adalah pemilik sekaligus juru masak warung ini. Bersama istrinya Linawati yang lincah melayani pelanggan dengan selemek biru tua yang sudah sedikit luntur. Mereka menjalankan warung ini dengan penuh semangat. Budi bangga dengan resep soto ayamnya, warisan dari ibunya yang dulu juga berjualan soto di pasar tradisional Mojokerto. Kuahnya yang bening namun kaya rasa, potongan ayam kampung yang empuk, dan taburan seledri serta bawang goreng membuat soto Budi tidak tertandingi. Harganya pun terjangkau. Seporsi soto dengan nasi hanya 15.000. Lengkap dengan es teh manis yang disajikan dalam gelas plastik besar. Tidak heran warung ini jadi favorit, bukan hanya warga lokal, tetapi juga pelancong dari Surabaya, Jombang, bahkan Jakarta yang kebetulan singgah di kota onde-onde ini. Pada siang yang terik di akhir Oktober, warung Budi sedang ramai-ramainya. Matahari menyengat di atas kepala, tapi teras warung yang teduh oleh pohon mangga di sampingnya membuat suasana tetap nyaman. Di salah satu meja, sekelompok pegawai kantoran dari kantor kecamatan sedang asik mengobrol tentang rencana pembangunan taman baru di alun-alun. Di meja lain, sebuah keluarga muda dengan 2 anak kecil sibuk menyuapi anak-anak mereka sambil sesekali tertawa melihat tingkah si bungsu yang belepotan kuah soto. Di sudut, 3 remaja berseragam SMA yang sedang bolos jam pelajaran terakhir asik berfoto selfie dengan ponsel mereka, mengabadikan momen makan soto sambil bercanda tentang filter Instagram yang sedang tren. "Mas, tambah sambel ya?" seru seorang pelanggan. Pria parubaya dengan kemeja batik yang sedikit basah keringat di punggungnya. Lina yang sedang membawa nampan berisi mangkuk soto mengangguk cepat dan bergegas ke meja kecil di dekat dapur untuk mengambil sambal ulek yang pedasnya selalu jadi penutup sempurna untuk soto Budi. "Bentar Pak, sambelnya baru diulek," jawab Lina dengan senyum ramah. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara radio di warung yang memutar lagu dangdut koplo khas Jawa Timur. Budi sendiri sibuk di dapur kecil di belakang warung, mengaduk kuah soto dalam panci besar yang uapnya mengepul. Ia sesekali melirik ke teras, memastikan semua pelanggan dilayani dengan baik. "Lina, pesanan meja nomor 3 udah keluar belum?" tanyanya sambil menyeka keringat di dahi dengan kain lap yang tergantung di pinggangnya. "Udah Mas, ini lagi antar ke meja 5, saut Lina yang bergerak cepat meski keringat juga membasahi keningnya. Di tengah keramaian itu seorang pelanggan, gadis berusia sekitar 20-an dengan hijab pink muda, sibuk memotret mangkuk soto di depannya dengan ponselnya. Ia mengatur posisi mangkuk, menambahkan daun seledri sebagai hiasan, dan mengambil beberapa foto dari sudut berbeda. "Cantik nih buat Instagram," katanya pada temannya yang mengangguk sambil asik mengetik di ponsel. Tidak ada yang aneh dari aktivitas ini. Di zaman media sosial,
hampir setiap pelanggan warung Budi melakukan hal yang sama, mengabadikan makanan mereka sebelum disantap. Tapi tanpa mereka sadari, salah satu foto yang diambil gadis itu menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan putih buram di sudut foto menyerupai sosok yang terbungkus kain kafan, duduk di salah satu kursi kosong di warung. Sore menjelang, warung masih ramai. Meski beberapa pelanggan mulai berdatangan dengan wajah penasaran, kabar tentang foto aneh itu mulai menyebar di grup WhatsApp warga sekitar, terutama di kalangan anak muda yang aktif di media sosial. Katanya ada foto pocong di warung soto Budi, bisik seorang pelanggan pada temannya. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Serius? Mana tunjukin? Saut yang lain sambil membuka ponsel untuk mencari gambar yang dimaksud. Budi yang sedang membersihkan meja tidak mendengar bisik-bisik itu. Ia hanya fokus memastikan warungnya tetap bersih dan pelanggan puas, seperti yang selalu ia lakukan selama 15 tahun menjalankan usaha ini. Malam itu setelah warung tutup, Budi dan Lina duduk sejenak di teras, menghitung pendapatan hari itu. Lumayan mas, hari ini dapat hampir 2 juta, kata Lina sambil menyusun lembaran rupiah di atas meja. Budi mengangguk, tapi matanya melayang ke arah alun-alun yang mulai sepi. Alhamdulillah, tapi kok aku merasa ada yang aneh ya Lin? Kayaknya tadi ada pelanggan yang bisik-bisik soal apa gitu, ujar Budi, suaranya penuh tanda tanya. Lina hanya tersenyum kecil, mengangguk sambil membereskan piring kotor. Mungkin cuma ngobrol biasa mas, namanya juga warung ramai, macem-macem lah omongan orang, jawabnya ringan, tidak ingin membuat suaminya khawatir. Tapi di luar sepengetahuan mereka, foto misterius itu sudah menyebar ke ratusan ponsel di Mojokerto. Di grup WhatsApp, warga Mojokerto aktif dan akun Instagram lokal, gambar itu jadi perbincangan hangat. Itu beneran pocong apa cuma editan? Tanya seorang warganet. Kayaknya bener deh, soalnya latar belakangnya persis warung soto Budi, balas yang lain. Ada yang menduga itu ulah iseng anak muda, tapi tidak sedikit pula yang mulai berspekulasi tentang hal-hal mistis. Jangan-jangan warung itu pakai pesugihan, tulis salah satu komentar, yang langsung mendapat puluhan balasan setuju. Di tengah hiruk pikuk digital itu, benih kecurigaan mulai tumbuh, mengancam reputasi warung soto Budi yang selama ini jadi kebanggaan kota. Budi dan Lina pun ke rumah mereka di gang kecil tidak jauh dari warung, tidak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari badai yang akan mengguncang hidup mereka. Di rumah sederhana berdindingkan anyaman bambu, anak mereka yang berusia 7 tahun, Arga, sudah tertidur di kamarnya, memeluk boneka panda kesayangannya. Budi menatap anaknya dengan penuh kasih, berharap warungnya terus jadi sumber kehidupan bagi keluarga kecil mereka. Tapi di sudut hatinya, ada firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan, seperti hembusan angin dingin yang datang tanpa sebab di malam yang seharusnya hangat. Pagi di kota Mojokerto terasa seperti biasa, dengan suara azan subuh yang menggema dari masjid di dekat alun-alun dan aroma kopi tubruk yang menyelinap dari rumah-rumah warga. Namun, di warung soto Budi suasana pagi itu berbeda. Biasanya jam 9 pagi, sudah ada beberapa pelanggan tetap yang mampir untuk sarapan. Seperti Pak Slamet, pegawai bank yang selalu memesan soto tanpa kol, dan segelas es jeruk, atau Mbak Sari, penjual sayur di pasar yang tidak pernah absen ngobrol tentang harga cabai. Tapi hari ini saat Budi mengangkat rolling door warungnya yang sedikit berkarat, hanya angin sepoi-sepoi yang menyapa meja kayu di teras masih kosong. Kursi-kursi plastik merah tertata rapi tanpa ada tanda-tanda akan diduduki. Budi menghela nafas, mencoba menepis firasat buruk yang semalam mengganggunya. Lina Wati seperti biasa sudah sibuk di dapur kecil, menyiapkan kuah soto dan memotong seledri. Selemek birunya tampak sedikit lebih kusut hari ini, mungkin karena ia pulang lebih awal kemarin setelah warung sepi di sore hari. Mas, kok sepi banget ya pagi ini? Tanyanya sambil mengintip ke teras dari jendela kecil dapur. Budi hanya mengangkat bahu, mencoba tersenyum. Mungkin orang-orang pada sibuk, Lin. Sabar saja, nanti siang pasti ramai lagi, jawabnya, meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Ia mulai menyalakan kompor, memanaskan panci besar berisi kuah soto yang sudah disiapkan sejak subuh. Harum rempahnya perlahan menyebar,
tapi tidak ada pelanggan yang datang untuk menikmatinya. Hari itu berjalan lambat, hingga tengah hari hanya 2 pelanggan yang mampir. Seorang pengemudi ojek online yang buru-buru memesan soto untuk dibungkus, dan seorang ibu rumah tangga yang tampak ragu-ragu saat memesan. "Mas, bener gak sih katanya ada apa-apa di warung ini?" tanya ibu itu dengan suara pelan. Matanya melirik ke sudut warung seolah mencari sesuatu. Budi mengerutkan kening, bingung. "Apa-apa gimana, Bu? Maksudnya?" tanyanya berusaha tetap ramah. Ibu itu hanya menggeleng cepat, membayar pesanannya, dan bergegas pergi tanpa banyak bicara. Budi menatap ke arah Lina yang juga tampak bingung mendengar pertanyaan itu. "Orang-orang kok aneh ya, Mas?" ujar Lina, tapi Budi hanya mengangguk. Pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Sore menjelang, warung tetap sepi. Hanya segelintir pelanggan yang datang, dan kebanyakan dari mereka tampak buru-buru. Tidak seperti biasanya yang suka mengobrol atau berlama-lama menikmati soto. Budi mulai merasa ada yang salah. Ia teringat bisik-bisik pelanggan kemarin tentang foto Anda yang katanya beredar. "Lin, kamu dengar apa-apa soal warung kita nggak?" tanyanya saat mereka berdua sedang membereskan meja. Lina menggeleng, tapi matanya tidak menatap Budi, seolah menyembunyikan sesuatu. "Enggak, Mas, mungkin cuma gosip pasar biasa," jawabnya singkat, lalu bergegas ke dapur dengan alasan mengecek stok bumbu. Malam itu setelah warung tutup lebih awal karena tidak ada lagi pelanggan, Budi memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia teringat Rudi, penjual sate ayam di deretan warung yang sama yang selalu jadi tempatnya berbagi cerita. Rudi, pria asal Madura berusia 50-an dengan logat khas yang kental, dikenal sebagai sosok yang tahu banyak tentang apa yang terjadi di sekitar alun-alun. Warung satenya meski tidak seramai warung soto Budi di masa jayanya, selalu punya pelanggan setia, terutama para sopir truk dan pedagang malam. Budi menutup rolling door warungnya, melirik ke arah alun-alun yang mulai sepi, dan berjalan menyusuri trotoar menuju warung Rudi yang masih terang dengan lampu neon kecil di atasnya. "Assalamualaikum, Di," sapa Budi saat di warung Rudi. Rudi yang sedang membakar sate di atas arang menoleh dan tersenyum lebar. "Waalaikumsalam, Di. Kok cepet tutup? Biasanya kan sampai jam 9 malam." tanyanya sambil membalikan tusuk sate dengan tangan cekatan. Budi menghela nafas, duduk di salah satu kursi plastik di depan warung Rudi. "Warung sepi, Di. Dari pagi cuma laku 5 porsi. Aneh banget, padahal kemarin-kemarin ramai terus," keluh Budi, suaranya penuh kebingungan. Rudi memandang Budi dengan ekspresi serius, lalu meletakkan tusuk satenya dan duduk di depannya. "Jadi kamu belum dengar apa-apa soal isu warungmu, Di?" tanyanya, suaranya pelan tapi penuh arti. Budi mengerutkan kening. "Isu apa, Di? Aku beneran nggak tahu apa-apa. Tadi ada pelanggan nanya aneh-aneh, tapi nggak jelas," jawab Budi, mulai merasa tidak sabar. Rudi menghela nafas, lalu mengambil ponselnya dari saku celana. "Nih, lihat sendiri," katanya sambil menunjukkan layar ponselnya. Di layar ada foto seorang gadis berhijab pink yang sedang duduk di warung soto Budi, memegang mangkuk soto. Tapi yang membuat Budi terkejut adalah bayangan putih buram di samping gadis itu, menyerupai sosok pocong yang duduk di kursi kosong. Latar belakangnya memang mirip warungnya. Meja kayu, kursi plastik aneh, dan pohon mangga di sampingnya. "Ini apa, Di? Foto ini beneran warungku?" tanya Budi. Suaranya mulai bergetar. Rudi mengangguk pelan. "Katanya sih begitu. Foto ini udah menyebar di grup WhatsApp, Instagram, sampai TikTok. Orang-orang bilang itu pocong, Di. Ada yang bilang warungmu pakai pesugihan, makanya rame terus. Bahkan ada yang bilang pelanggan bisa jadi tumbal," cerita Rudi dengan nada prihatin. Budi hanya bisa geleng-geleng kepala, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Astagfirullah, Rud. Aku nggak pernah macem-macem. Aku cuma jual soto, mana tahu soal pesugihan," ujarnya. Suaranya naik karena kesal. Tapi di dalam hati ia mulai ragu. Warungnya memang selalu ramai, bahkan di saat warung lain sepi. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan di Mojokerto, tentang orang-orang yang rela mengorbankan apa saja demi kekayaan instan. Tapi ia tidak pernah percaya hal itu ada hubungannya dengan usahanya. "Ini pasti ulah orang yang iri, Ruth. Tapi siapa?" tanyanya lebih pada dirinya sendiri. Rudi menepuk pundak Budi, mencoba menenangkan. "Sabar, Di.
Orang-orang gampang percaya gosip, apalagi yang beginian. Coba kamu cari tahu lebih lanjut. Siapa tahu ada yang sengaja nyebarin foto ini. Saran Rudy. Budi mengangguk, tapi pikirannya kacau. Ia menatap foto itu lagi, memperhatikan latar belakangnya. Ada sesuatu yang mengganggunya. Meja dan kursi memang mirip warungnya, tapi sudut fotonya sedikit aneh, seolah diambil dari angle yang tidak biasa. Ini kayaknya editan, Ruth. Kayak foto-foto artis di infotainment itu, ujar Budi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Malam itu Budi pulang ke rumah dengan langkah berat. Gang kecil menuju rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya, meski lampu jalan masih menyala redup. Di rumah Lina sudah menunggu dengan wajah cemas. Mas, tadi aku dengar dari tetangga katanya ada gosip nggak enak soal warung kita, bener nggak? Budi hanya mengangguk lemas, lalu menceritakan apa yang ia dengar dari Rudy. Lina mendengarkan dengan wajah pucat, tapi ia tidak banyak bicara, hanya berkata, "Ya Allah mas, kenapa orang-orang tega bikin cerita begini?" Budi tidak menjawab, tapi matanya tidak lepas dari wajah Lina, mencoba membaca apakah istrinya tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Di luar di grup WhatsApp warga Mojokerto, isu-isu terus membesar. Katanya warung soto Budi pakai pocong buat narik pelanggan, tulis seseorang. Beneran, aku juga dengar, katanya ada yang lihat pocong beneran di warung itu malam-malam, balas yang lain. Gosip itu menyebar seperti api dan warung soto Budi yang selama ini jadi kebanggaan kini menjadi bahan gunjingan yang menakutkan. Malam itu udara Mojokerto terasa lebih dingin dari biasanya, meski bulan Oktober seharusnya masih hangat. Budi berjalan pulang dari warung Rudy dengan langkah gontai. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang foto misterius dan cerita tentang pesugihan yang kini menodai nama baik warung sotonya. Gang kecil menuju rumahnya yang biasanya ramai dengan suara anak-anak tetangga bermain atau obrolan ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, kini terasa sunyi. Lampu jalan yang redup hanya mampu menerangi separuh jalan, meninggalkan bayangan-bayangan panjang di tembok rumah warga. Budi mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang menjalar di dadanya, tapi firasat buruk itu terus mengintai, seperti hembusan angin yang tiba-tiba membuat bulu kuduknya merinding. Rumah Budi, sebuah bangunan sederhana berdinding bata dengan atap genteng yang sudah mulai usang, berdiri di ujung gang. Pintu kayu di depan rumah terlihat sedikit terbuka, padahal biasanya Lina selalu mengunci rapat setelah Arga, anak mereka yang berusia 7 tahun, tidur. "Lina, lupa ngunci lagi apa?" gumam Budi, mendorong pintu perlahan. Di dalam rumah terasa sepi, hanya suara jangkrik dari halaman belakang yang terdengar samar. Lampu ruang tamu yang biasanya menyala kini redup, hanya menyisakan cahaya dari lampu dapur yang menembus celah-celah pintu. Budi melangkah masuk, meletakkan tas kecil berisi uang hasil jualan hari ini di atas meja makan kayu yang sudah tua. "Lin, Arga, kalian di mana?" panggil Budi pelan. Tidak ingin membangunkan anaknya jika ia sudah tertidur. Tidak ada jawaban. Arga terlelap di ranjang kecilnya, memeluk boneka panda yang sudah sedikit usang. Budi tersenyum kecil melihat wajah polos anaknya, tapi senyum itu cepat pudar ketika ia teringat isu yang diceritakan Budi. Jangan sampai Arga kena imbas gosip ini, batinya, lalu menutup pintu kamar perlahan. Saat melangkah menuju ruang tengah, Budi mendengar suara lirih dari arah kamar kecil di belakang rumah. Tempat mereka biasa menyimpan barang-barang seperti karung beras, peralatan dapur cadangan, dan beberapa kardus berisi pakaian lama. Suara itu terdengar seperti bisikan, berulang-ulang, hampir seperti nyanyian pelan yang tidak jelas kata-katanya. Budi mengerutkan kening, jantungnya mulai berdegup lebih kencang. "Lina," panggilnya lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Tetap tidak ada jawaban, tapi bisikan itu terus terdengar, kini lebih jelas. "Kadang jin mayit, kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit." Budi merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu meski lirih terdengar sangat dekat, seperti berasal dari dalam kamar penyimpanan. Ia mengenali nada suara itu suara Lina, tapi ada sesuatu yang aneh. Ia seperti sedang berbicara dengan ritme yang tidak wajar. Budi melangkah hati-hati menuju pintu kamar itu yang sedikit terbuka, memungkinkan secacar cahaya kuning dari lampu bolam di dalamnya menyelinap keluar. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri.
Mungkin cuma Lina lagi ngobrol sama tetangga lewat telepon, pikirnya, tapi hatinya tahu itu bukan suara obrolan biasa. Saat ia mendekati pintu, tiba-tiba hembusan angin dingin menyapu wajahnya. Entah dari mana asalnya, jendela di ruang tengah tertutup rapat dan tidak ada angin yang seharusnya masuk ke rumah. Budi berhenti sejenak, tangannya yang sudah memegang gagang pintu terasa dingin. Bisikan itu masih berlanjut, kini diselingi suara seperti kain yang bergesekan dengan lantai. "Lina, apa yang kamu lakukan di situ?" Tanyanya suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh. Brak! Diikuti keheningan yang mencekam. Budi tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia mendorong pintu perlahan, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya serasa membeku. Di dalam kamar kecil yang penuh barang-barang acak-acakan, Lina duduk bersila di lantai, di depan sebuah benda aneh yang terbungkus kain putih kotor, menyerupai wujud pocong. Cahaya lampu bola membuat bayangan benda itu tampak lebih menyeramkan, seolah-olah ia hidup. Lina dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan mata yang fokus pada benda itu, masih menggumamkan mantra yang sama. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Di sekitarnya beberapa lilin kecil menyala, mengeluarkan asap tipis yang menambah suasana mencekam. "Lina!" seru Rudi, suaranya lebih keras dari yang ia maksud. Lina tersentak, menoleh dengan wajah pucat. Matanya melebar sejenak, tapi cepat berganti dengan ekspresi tenang, hampir seperti senyuman. "Mas, kamu udah pulang?" tanyanya. Suaranya berusaha terdengar biasa, tapi Budi bisa merasakan ketegangan di balik nada itu. Ia melangkah masuk, matanya tidak lepas dari benda aneh di depan Lina. "Apa ini, Lin? Apa yang kamu lakukan?" tanyanya, suaranya campuran antara marah dan takut. Lina bangkit perlahan, berusaha menutupi benda itu dengan tubuhnya. "Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma nyanyi-nyanyi saja," jawabnya, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Budi tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendorong Lina pelan ke samping dan meraih kain putih itu yang terasa dingin di tangannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka kain itu perlahan. Apa yang ia lihat membuatnya terpukau. Di dalam kain bukan sosok yang ia takutkan, melainkan tumpukan uang tunai, lembaran 100 ribuan, 50 ribuan, dan bahkan beberapa lembar dolar yang jumlahnya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Uang itu tersusun rapi, seolah baru saja diletakkan di sana. "Ya Allah, Lina, ini apa?" tanya Budi, suaranya hampir berteriak. Lina menunduk sejenak lalu menatap suaminya dengan ekspresi yang kini penuh keyakinan. "Kita kaya, Mas, lihat ini. Semua uang ini untuk kita. Warung kita sepi, tapi sekarang kita nggak perlu khawatir lagi," ucapnya suaranya penuh semangat, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Budi menggeleng tidak percaya. "Jadi, isu tentang pesugihan itu benar? Kamu yang bikin warung kita dikira pakai pocong?" tanyanya, suaranya penuh kekecewaan. Lina diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku cuma pengen kita hidup enak, Mas. Aku capek lihat kamu kerja keras tiap hari, tapi kita cuma bisa bayar tagihan dan sekolah harga. Aku ketemu seseorang di pasar, dia bilang ada cara cepat buat kaya. Aku cuma ikutin apa yang dia bilang." Jelas Lina, suaranya mulai bergetar. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu seseorang dukun dari desa tetangga yang mengajarkannya ritual sederhana dengan kain putih dan mantra. "Katanya kalau aku lakuin ini, rezeki bakal datang sendiri, dan lihat, Mas, ini buktinya." Lanjutnya menunjuk tumpukan uang. Budi merasa dunianya berputar. Ia tahu cerita tentang pesugihan bukan hal asing di Mojokerto. Dulu ia pernah mendengar tetangga bergosip tentang seseorang pedagang kaya mendadak yang konon memelihara tuyul, atau warung makan di pinggir kota yang ramai karena pesugihan. Tapi ia tidak pernah menyangka istrinya sendiri akan terlibat dalam hal seperti itu. "Lin, kamu tahu nggak? Orang-orang bilang warung kita minta tumbal. Apa kamu gak takut akibatnya?" tanyanya, suaranya penuh kemarahan tapi juga ketakutan. Lina hanya menunduk, tidak menjawab, tapi matanya menunjukkan bahwa ia tahu resikonya. Malam itu Budi tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu menatap foto keluarga di dinding. Ia, Lina, dan Arga yang tersenyum lebar di pantai Kanjeran 2 tahun lalu. Pikirannya berkecamuk antara kemarahan pada Lina dan godaan melihat tumpukan uang itu.
Di luar angin malam bertiup kencang, membawa suara daun-daun yang bergesekan, seolah membisikkan peringatan yang tidak ia dengar. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumahnya yang sudah tua. Tapi Budi tidak merasakan kehangatan seperti biasanya. Malam tadi setelah memergoki Lina dengan ritual anehnya, ia tidak bisa memejamkan mata. Gambar tumpukan uang dalam kain putih itu terus menghantui pikirannya, bercampur dengan kemarahan dan ketakutan akan apa yang tengah dilakukan istrinya. Di ruang tamu ia duduk di kursi kayu yang sudah sedikit goyah, menatap secawan kopi tubruk yang sudah dingin di tangannya. Lina masih tidur di kamarnya, atau mungkin berpura-pura tidur karena Budi tidak mendengar suara apapun dari dalam sejak mereka bertengkar semalam. "Mas, aku cuma pingin yang terbaik buat kita," kata Lina tadi malam. Suaranya penuh pembelaan diri saat Budi mempertanyakan ritual pesugihan itu. "Kamu tahu sendiri, Mas, warung kita cuma cukup buat hidup seadanya. Harga sudah mulai besar, sekolahnya butuh biaya, rumah ini juga udah reot. Aku nggak mau kita susah selamanya," lanjut Lina, matanya berkaca-kaca. Budi ingin marah, ingin berteriak bahwa ia tidak pernah meminta kekayaan dengan cara seperti itu. Tapi ada bagian dalam dirinya yang terguncang oleh kata-kata Lina. Ia tahu betul betapa sulitnya mereka bertahan dengan pendapatan warung yang pas-pasan, terutama di bulan-bulan sepi seperti saat musim hujan tiba. Tapi pesugihan itu terlalu jauh dari nilai yang ia pegang selama ini. Budi melirik ke arah kamar Arga, anak mereka yang masih terlelap. Wajah polos anak itu yang selalu ceria saat membantu menyusun mangkuk di warung membuat hatinya semakin terasa sesak. "Jangan sampai Arga kena akibatnya," gumamnya pelan. Tangannya meremas cangkir kopi hingga jari-jarinya memutih. Ia teringat cerita-cerita mistis yang sering ia dengar di pasar atau dari pelanggan, tentang orang-orang yang kaya mendadak karena pesugihan, tapi kemudian kehilangan anak, istri atau bahkan nyawa mereka sendiri sebagai tumbal. Apakah Lina tahu resiko itu? Atau ia terlalu terbuai oleh janji dukun yang ia temui di pasar? Hari itu Budi membuka warung seperti biasa, meski hatinya tidak sepenuhnya ada di sana. Lina yang biasanya ceria menyapa pelanggan kini tampak murung, hanya bergerak pelan saat melayani pesanan. Ajaibnya warung mulai ramai lagi, seolah isu pocong yang sempat membuat pelanggan kabur mulai mereda. Sekelompok pedagang dari pasar tradisional mampir untuk makan siang, diikuti oleh rombongan keluarga yang baru pulang dari ziarah ke makam Sunan Giri. "Sotonya enak banget, Mas Budi, kayak ada yang beda hari ini," komentar salah seorang pelanggan. Seorang pria bertubuh gempal yang memesan 2 porsi sekaligus. Budi tersenyum kecut, mencoba bersikap ramah, tapi dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini efek dari ritual Lina? Sore itu saat warung mulai lengang, Budi duduk di teras, menghitung pendapatan hari itu hampir 3 juta rupiah, jumlah yang jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Ia melirik Lina yang sedang membersihkan meja dengan wajah datar. "Lin, ini beneran gara-gara itu ya?" tanyanya pelan. Tidak ingin pelanggan yang masih ada mendengar. Lina berhenti sejenak lalu mengangguk tanpa menatap suaminya. "Katanya sih begitu, Mas. Katanya kalau ritualnya benar, pelanggan bakal datang sendiri, dan lihat kan, warung kita ramai lagi," jawabnya, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Budi ingin protes, ingin menyuruh Lina menghentikan semua ini, tapi tumpukan uang di tangannya terasa begitu nyata. Ia teringat tagihan listrik yang menumpuk, biaya sekolah Arga yang harus segera dibayar, dan mimpi mereka untuk membeli sepetak tanah kecil di pinggir kota. "Tapi Lin, apa nggak ada akibatnya? Orang-orang bilang pesugihan itu minta tumbal," tanyanya, suaranya hampir seperti bisikan. Lina menoleh, matanya penuh ketegangan. "Dukun itu bilang nggak ada tumbal, Mas, cuma perlu setia sama ritualnya. Kita cuma kasih sesajen kecil, nggak lebih," jawabnya, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya meyakinkan. Malam itu saat Budi dan Lina bersiap menutup warung, sebuah kabar buruk datang seperti petir di siang bolong. Tetangga mereka, Mbak Sari, datang tergopoh-gopoh dengan wajah pucat pasi. "Mas Budi, Mbak Lina, Arga kecelakaan," katanya, suaranya bergetar. Budi merasa dunia di sekitarnya hancur. Ia dan Lina berlari menuju rumah sakit umum di pusat kota, di mana Arga dirawat setelah tertabrak motor saat menyeberang jalan sepulang sekolah.
Di ruang IGD dokter menyampaikan kabar yang menghancurkan. Arga tidak bisa diselamatkan. Luka di kepalanya terlalu parah dan ia kehilangan banyak darah sebelum sampai di rumah sakit. Lina menangis terseduh-seduh, memeluk tubuh kecil Arga yang kini terbujur kaku di ranjang rumah sakit. Budi berdiri di sampingnya, tidak mampu berkata apa-apa, hanya menatap anaknya dengan mata kosong. Di tengah kesedihan itu, sebuah pikiran mengerikan menyelinap di benaknya. Apakah ini tumbal yang dimaksud? Ia melirik Lina yang masih menangis dan untuk pertama kalinya ia melihat istrinya sebagai seorang asing. "Lin, ini gara-gara itu kan?" Tanyanya suaranya dingin. Lina tidak menjawab, hanya terus menangis, tapi diamnya terasa seperti pengakuan. Hari-hari berikutnya warung soto Budi kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan berdatangan seolah tidak pernah mendengar isu pocong yang sempat menyebar. Ada yang bilang soto Budi terasa lebih enak. Ada pula yang merasa nyaman berlama-lama di warung meski mereka tidak bisa menjelaskan mengapa. Budi yang awalnya menolak ritual Lina mulai terhanyut. Uang mengalir deras, tagihan lunas, dan mereka bahkan mampu membeli televisi baru untuk menggantikan yang lama. Tapi setiap malam saat ia menutup warung, bayang-bayang Arga muncul di pikirannya, membuat dadanya sesak. Di pasar, gosip tentang warung Budi mulai berubah. Katanya sih, warung soto itu pakai pesugihan beneran, makanya ramai lagi sekarang. Bisik seseorang pedagang sayur pada temannya. Tapi kasihan, anaknya Mas Budi meninggal. Apa itu tumbalnya ya? Balas yang lain. Budi yang kebetulan lewat untuk membeli bawang mendengar bisik-bisik itu, ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang ritual itu pada awalnya. Tapi ia tahu tidak ada yang akan percaya. Di mata warga, warung sotonya kini bukan lagi kebanggaan, melainkan sesuatu yang menyeramkan. Malam itu saat Budi dan Lina duduk di ruang tamu, suasana rumah terasa hampa tanpa tawa Arga. Lina memecah keningan. "Mas, kita harus lanjutkan. Kalau kita berhenti sekarang, semua pengorbanan kita sia-sia," katanya. Suaranya penuh tekad. Budi menatapnya. Tidak tahu apakah ia masih mengenali wanita yang dulu ia nikahi. "Pengorbanan? Arga, Lin, anak kita," bentaknya, tapi suaranya melemah di akhir. Lina menunduk, air mata kembali mengalir. "Aku nggak tahu itu bakal begini, Mas. Aku cuma mau kita bahagia." Budi tidak menjawab. Ia melangkah keluar rumah, berdiri di halaman kecil yang kini terasa asing. Angin malam bertiup membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bau kain kotor yang samar, di kejauhan ia mendengar suara seperti bisikan, mirip mantra yang didengarnya malam itu di kamar penyimpanan. Ia menggigil, tapi tidak tahu apakah itu karena angin atau sesuatu yang lain yang kini mengintai keluarganya. Langit Mojokerto pagi itu diselimuti awan kelabu, seolah mencerminkan beban yang menyesakan dada Budi. Warung sotonya yang kini kembali ramai setelah tragedi kehilangan Arga, terasa seperti tempat asing baginya. Aroma kuah soto yang dulu membangkitkan semangat, kini hanya mengingatkannya pada luka yang tidak pernah sembuh. Setiap mangkuk yang disajikan, setiap pelanggan yang tersenyum puas, terasa seperti pengingat akan harga mahal yang telah mereka bayar. Budi berdiri di belakang kompor, mengaduk kuah dengan gerakan pelan, matanya kosong. Di teras warung, Lina melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan, tetapi Budi tahu istrinya sedang berjuang menyembunyikan rasa bersalah yang sama. Hari-hari setelah kematian Arga berlalu seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Warung soto Budi kini lebih ramai dari sebelumnya, bahkan menarik pelanggan baru dari kota-kota tetangga seperti Sidoarjo dan Gresik. Ada yang bilang soto Budi punya daya tarik khusus, membuat orang betah berlama-lama di warung, meski tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa. Budi tahu jawabannya, dan itu membuatnya semakin gelisah. Ritual pesugihan yang dilakukan Lina yang awalnya ia tolak, kini seolah menjadi mesin yang tidak bisa dihentikan. Uang mengalir deras. Mereka sudah melunasi semua tagihan, membeli motor baru dan bahkan mulai merenovasi rumah mereka yang reot. Tapi setiap kali Budi melihat kamar Arga yang kini kosong, ia merasa semua itu tidak ada artinya. Malam itu setelah warung tutup, Budi duduk di teras, menatap alun-alun yang sepi. Lampu-lampu jalan menerangi pohon beringin besar di tengah alun-alun, tapi bayangannya terasa menyeramkan. Seperti sosok yang mengintai dari kejauhan. Lina duduk di sampingnya memegang secangkir teh hangat yang sudah tidak mengepul. "Mas,
Kita harus lanjutkan, katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang kita dapat bakal hilang. Arga udah gak bisa kita kembalikan, tapi kita bisa bikin hidup kita lebih baik buat dia di sana. Budi menoleh tajam. Kemarahan yang selama ini ia pendam meledak. Lebih baik, Lin, kita kehilangan anak kita. Apa kamu gak lihat? Ini semua gara-gara itu. Bentaknya, suaranya bergema di teras yang sepi. Lina menunduk, air mata mengalir di pipinya, tapi ia tidak menjawab. Budi bangkit berjalan mondar-mandir mencoba menenangkan diri. Aku gak mau lanjut, Lin. Aku mau ini berhenti. Kita gak bisa hidup kayak gini dengan bayang-bayang itu terus ngintil kita, katanya. Suaranya kini lebih rendah tapi penuh tekad. Lina menggeleng pelan. Mas, aku udah coba tanya ke dukun itu. Dia bilang kalau kita berhenti, kita bakal dapat musibah lebih besar. Kita udah terikat, Mas. Suaranya gemetar. Budi terdiam. Kata-kata Lina seperti pisau yang menikam hatinya. Ia teringat malam-malam belakangan ini ketika ia sering terbangun karena mendengar suara aneh di rumah seperti langkah kaki pelan atau bisikan yang tidak jelas. Beberapa kali ia melihat bayangan putih melintas di halaman belakang, tapi ia selalu menganggap itu hanya halusinasi karena stres. Kini setelah mendengar pengakuan Lina, ia tidak yakin lagi. Keesokan harinya Budi memutuskan untuk mencari solusi. Ia pergi ke rumah Pak Haji Mahmud, seorang tokoh agama di kampungnya yang dikenal bijaksana dan sering membantu warga dengan masalah spiritual. Dengan berat hati Budi menceritakan semuanya tentang ritual Lina, tumpukan uang dan kecelakaan Arga yang ia duga sebagai tumbal. Pak Haji mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk sambil mengelus janggut putihnya. Budi, apa yang kalian lakukan itu bukan jalan yang diridhoi Allah. Pesugihan itu seperti bersekutu dengan setan. Kalian mungkin dapat harta, tapi ketenangan dan kebahagiaan kalian diambil, kata Pak Haji dengan suara tenang tapi tegas. Terus apa yang harus kami lakukan, Pak Haji? Aku gak mau hidup begini terus, tanya Budi. Suaranya penuh keputusasaan. Pak Haji menghela nafas. Kalian harus bertobat, Budi. Hentikan semua ritual itu. Kembalikan apa yang bukan hak kalian. Tapi aku harus jujur, jalan keluarnya gak mudah. Kalian sudah terikat dan makhluk itu gak akan melepas kalian begitu saja. Pak Haji menyarankan Budi dan Lina untuk mengadakan doa bersama di rumah, dipimpin olehnya untuk memohon perlindungan dan pengampunan. Ia juga meminta mereka membuang semua benda yang terkait dengan ritual, termasuk kain putih yang Lina gunakan. Malam itu Budi dan Lina mengikuti saran Pak Haji. Di ruang tamu mereka, Pak Haji memimpin doa dengan beberapa tetangga yang diundang untuk ikut mendoakan. Lina yang awalnya ragu akhirnya setuju setelah dibujuk Budi. Kain putih yang berisi uang itu mereka bakar di halaman belakang. Meski Lina sempat menangis melihat tumpukan uang itu lenyap dalam kobaran api. Saat doa selesai, Budi merasa sedikit lega, tapi ada perasaan aneh yang masih menggelayut. Malam itu, rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi Budi mendengar suara seperti kain yang terseret di lantai, diikuti hembusan angin dingin yang tidak wajar. Keesokan paginya warung soto Budi kembali sepi. Pelanggan yang dulu berdatangan tiba-tiba menghilang, seolah pesona yang menarik mereka telah sirna. Budi tidak terkejut. Ia tahu ini akibat dari menghentikan ritual. Tapi yang membuatnya takut adalah perubahan pada Lina, istrinya yang kini sering termenung, berbicara sendiri, dan kadang terlihat ketakutan tanpa alasan. Mas, aku dengar suara Arga semalam, katanya suatu malam. Matanya liar. Budi mencoba menenangkan, tapi ia sendiri juga mulai melihat bayangan-bayangan aneh di rumah, terutama di kamar penyimpanan tempat Lina dulu melakukan ritual. Di pasar, gosip tentang warung Budi semakin liar. Katanya mereka berhenti pakai pesugihan, makanya warungnya sepi lagi, bisik seorang pedagang pada temannya. Tapi katanya sih pocong itu gak suka ditinggal, bisa-bisa mereka kena tulah, balas yang lain. Budi yang mendengarnya saat membeli sayuran hanya bisa menunduk, tidak punya tenaga untuk membela diri. Ia tahu apapun yang ia katakan, warga tidak akan percaya. 1 bulan setelah doa bersama, kehidupan Budi dan Lina berubah total. Warung soto mereka tidak lagi ramai dan mereka kembali hidup pas-pasan. Tapi yang lebih mengerikan adalah suasana rumah mereka yang kini dipenuhi ketegangan
dan ketakutan. Lina sering sakit-sakitan dan Budi mulai merasa ada yang mengawasi mereka setiap malam. Suatu malam saat ia terbangun karena suara aneh, ia melihat bayangan putih berdiri di ujung gang, tepat di depan rumah mereka. Ia tidak berani mendekat, tapi suara mantra yang dulu ia dengar dari Lina kembali bergema di kepalanya. Kadang jin mayit, kadang jin duit. Budi akhirnya membuat keputusan berat. Ia menutup warung sotonya untuk selamanya. Ia dan Lina pindah ke desa tetangga, berharap meninggalkan masa lalu kelam mereka. Tapi dimanapun mereka pergi, bayang-bayang itu selalu mengikuti, mengingatkan bahwa harga dari jalan pintas yang mereka ambil tidak pernah benar-benar lunas. Di Mojokerto, warung soto Budi menjadi legenda urban. Sebuah cerita tentang godaan kekayaan dan siksa abadi yang menanti mereka yang melanggar batas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.